Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Cepi Firmansyah dari kelas 2C Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Cibiru. Di sini kakak akan memberikan materi pembelajaran tentang hubungan sumber daya alam, lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Apa kabarnya adik-adik semua? Apakah pada sehat? Semoga sehat-sehat saja ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, agar pembelajaran kita hari ini menjadi semangat dan ceria dan juga menyenangkan. Oke, langsung saja kakak akan mulai ke materi pembelajarannya ya. Hubungan sumber daya alam, lingkungan, masyarakat, dan teknologi. Sumber daya alam adalah kekayaan yang disediakan oleh alam atau segala sesuatu yang berasal dari alam. Adapun macam-macam dari sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi hutan dan air. Hasil hutan yang utama adalah kayu, ada juga rotan. Hutan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama hutan alam, yang kedua hutan buatan. Hutan alam ialah hutan yang terjadi secara alami, seperti yang kita lihat di beberapa film itu, hutan alam dengan berbagai jenis pohon. Hutan alam juga disebutnya dengan hutan heterogen. Adapun hutan buatan ialah hutan yang sengaja ditanami oleh satu jenis tanaman atau pohon. Hutan ini juga disebut dengan hutan homogen yang satu jenis. Misalnya pohon jati semua. Selanjutnya, macam-macam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua yaitu air. Air dapat diperoleh dari tanah, sungai, dan laut. Air digunakan keperluan sehari-hari. Air sungai dan laut juga merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan kita semua, kehidupan adik-adik pun juga. Adapun air sungai yang mengalir dan tidak tercemar dapat digunakan untuk memelihara ikan di dalam keramba maupun mencuci pakaian atau mandi. Terus laut mengandung kekayaan yang tidak terhingga. Berbagai jenis ikan laut merupakan konsumsi kita sebagai protein. Apakah adik-adik di sini ada yang suka makan ikan? Itu sangat bagus untuk sumber protein. Setiap hari ikan ditangkap dari laut. Ikan tidak pernah habis. Karena itu, laut merupakan sumber daya alam yang harus dijaga kelestariannya. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada pertambangan. Pertambangan merupakan tempat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Semua hasil tambang dapat diperoleh dari dalam tanah dengan kedalaman yang berbeda-beda. Contohnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sebab terjadi dalam waktu yang sangat lama, tidak mungkin dibuat oleh manusia, tidak mungkin dibuat oleh Bapa juga, tetapi hasil ciptaan dari yang di atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, B. Hasil teknologi dari berbagai sumber daya alam. Yang pertama, produk dari minyak bumi. Diambil dengan cara pengeboran dari dalam tanah, di daratan, ataupun di dasar laut. Kemudian dipisahkan menjadi gas, bensin, minyak tanah, dan bahan bakar lainnya. Jadi, untuk bahan bakar ya. Yang kedua ada produk dari kayu. Banyak digunakan di rumah adik-adik produk dari kayu itu. Sekarang perabotan sudah banyak diperdagangkan dalam bentuk knockdown. Pembeli tinggal merakit di tempat masing-masing.
Yang ketiga, semen. Semen merupakan bahan bangunan yang diolah dari batu kapur atau batu pualam, ditambah dengan tanah liat dan bahan lainnya yang diambil dari alam. Kaca diolah dari pasir yang mengandung bahan tertentu dengan nama kuarsa dan bahan lain seperti batu kapur. Yang keempat ada dari logam-logam. Diolah dari biji logam, dipabrik menjadi lempengan logam atau bentuk lain sesuai keperluan. Logam emas dapat diambil dari sungai di daerah Martapura di Kalimantan ya adik-adik. Dampak pengambilan sumber daya alam tanpa adanya usaha pelestarian lingkungan. Yang pertama ada dari faktor manusia, faktor kita juga. Tindakan-tindakan manusia yang dapat merusak kelestarian alam antara lain, yang pertama penebangan hutan secara liar. Adik-adik jangan menebang hutan dengan liar ya, karena itu merugikan lingkungan dan juga alam. Yang kedua, mengadakan perladangan berpindah. Yang ketiga, ada menangkap ikan dengan bahan peledak atau bom. Yang keempat, berburu hewan di hutan. Berburunya itu dengan hewan-hewan langka lah yang dilindungi oleh negara, itu nggak boleh. Yang kelima, ada pembasmian hama hutan atau tumbuhan dengan menggunakan pestisida dengan cara berlebihan. Adik-adik, itu sangat berbahaya bagi alam dan juga hewan. Yang keenam, ada penggalian bahan-bahan tambang tanpa memedulikan kondisi lingkungan sekitarnya. Yang terakhir ada pembukaan lahan pertanian dan pemukiman dengan cara membakar hutan. Itu sangat dilarang ya. Apabila hal tersebut terus dibiarkan, maka timbul dampak buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Yang kedua ada faktor alam. Alam ternyata juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Tak hanya dari faktor manusia ya, alam juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Peristiwa alam yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yaitu ada gunung meletus, gempa bumi, angin topan, gelombang pasang, banjir yang disebabkan oleh hujan dengan terus-menerus, dan juga musim kemarau yang berkepanjangan. Sekian materi pembelajaran dari kakak, semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.